Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Fahri, NIM 2019008281 dari kelas manajemen 4A8. Di sini kita akan membahas yang pertama entosentris, yang kedua polisentris, yang ketiga geosentris, yang keempat ekspatriat, yang kelima TQM, yang keenam Six Sigma, yang ketujuh ISO 9000, dan yang ke-8 JIT, yang ke-9 EDI, dan yang terakhir adalah RNI. Yang pertama adalah entosentris. Entosentris berasumsi bahwa dari orang-orang terbaik untuk menempati posisi jajaran kepegawaian di perusahaan ekspansinya. Perusahaan di negara lain tempat melakukan ekspansi adalah dari negara asal, karena beranggapan bahwa negara asalnya lebih baik daripada negara lain. Contoh perusahaan yang menggunakan sistem ini adalah perusahaan Apple. Tujuannya adalah untuk menjaga daya saing dan melakukan standarisasi struktural dan kendali operasional agar kualitas produk dan kinerja pada unit operasional tetap terjaga sesuai dengan kehendak para direksi sebagai pembuat strategi. Yang kedua ada polisentris. Polisentris adalah orang-orang di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi lebih paham kondisi di negara tersebut daripada orang-orang di negara asal dari mana perusahaan tersebut berasal. Kebijakan penentuan jajaran kepegawaian polisentris membutuhkan warga negara tujuan untuk mengelola anak perusahaan, sementara warga negara asal menempati posisi penting di kantor pusat perusahaan. Contoh perusahaan yang menggunakan pendekatan polisentris yaitu perusahaan McD. Selanjutnya ada geosentris. Pendekatan geosentris merupakan cara pandang yang melihat bahwa semua orang dapat bekerja di mana-mana asalkan ia mampu atau memiliki kemampuan. Sehingga banyak dijumpai para manajer di suatu perusahaan di suatu negara, para manajernya tidak berasal dari negara tersebut. Contoh perusahaan yang menggunakan pendekatan geosentris yaitu PT Unilever Indonesia. Yang selanjutnya ada ekspatriat. Ekspatriat merupakan seseorang yang tinggal di negara asing karena tugas negara. Pemilihan ekspatriat yang pertama adalah orientasi diri. Atribut dimensi ini memperkuat harga diri, kepercayaan diri, dan kesejahteraan mental ekspatriat. Yang kedua, orientasi orang lain. Atribut dimensi ini meningkatkan kemampuan ekspatriat untuk berinteraksi secara efektif dengan penduduk negara tujuan. Yang ketiga, kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk memahami mengapa masyarakat negara lain berperilaku dengan cara yang mereka lakukan, atau kemampuan untuk berempati. Yang terakhir adalah ketangguhan budaya mengacu pada hubungan antara penugasan negara dan seberapa baik ekspatriat menyesuaikan diri dengan posisi tertentu. Yang selanjutnya ada TQM. Manajemen yang berfokus pada pusat kebutuhan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Dan Six Sigma. Six Sigma adalah turunan langsung dari manajemen kualitas total yang bertujuan untuk mengurangi cacat, meningkatkan produktivitas, menghilangkan pemborosan, dan mengurangi seluruh biaya perusahaan. Yang selanjutnya ada ISO 9000. ISO 9000 merupakan suatu standar yang memegang peranan penting dalam bidang sistem mutu, khususnya yang membahas pengendalian langkah-langkah produksi atau pelayanan dalam lingkungan produk atau jasa. Tujuan ISO 9000 yang pertama adalah organisasi dapat mencapai dan mempertahankan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, sehingga secara berkesinambungan dapat memenuhi kebutuhan para pembeli. Yang kedua adalah organisasi dapat memberikan keyakinan kepada pihak manajemennya sendiri bahwa kualitas yang dimaksudkan itu telah dicapai dan dapat dipertahankan. Dan yang ketiga adalah organisasi dapat memberikan keyakinan kepada pihak pembeli bahwa kualitas yang dimaksudkan itu telah atau akan dicapai dalam produk atau jasa yang dijual.
Yang selanjutnya ada JIT. Just in time atau sering disingkat dengan JIT adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Jadi tujuan sistem produksi just in time ini adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi, persediaan yang berlebihan, dan juga pemborosan dalam waktu penungguan atau waiting. Yang selanjutnya ada EDI, Electronic Data Interchange. Fungsi EDI untuk mengkoordinasikan aliran bahan baku ke proses produksi melalui proses manufacturing dan keluar untuk dikirim kepada pelanggan. Sistem EDI membutuhkan hubungan komputer antara perusahaan, pemasok, dan pengirimnya. EDI memainkan peran utama dalam manajemen bahan. EDI memfasilitasi pelacakan input, memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan jadwal produksi, memungkinkan perusahaan dan pemasok berkomunikasi secara real-time, dan menghilangkan aliran dokumen fisik antara perusahaan dan pemasoknya. Dan yang terakhir ada R&D. R&D berisikan rangkaian proses riset dan pengembangan produk atau layanan yang ingin dijual. Tujuan utamanya adalah agar perusahaan dapat meluncurkan produk atau jasa yang orisinal secara optimal. Jadi R&D adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.